kita gambarkan entitas dulu ya. Entitas pakai apa nih? Oh ini. Entitasnya obat. Entitasnya pelanggan. Lalu kita buat yang tepat dan dihubungkan dengan garis. Ini contohnya. Jadi ada entitas obat, ada entitas pelanggan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat satu relasi antara dua entitas. Ini sudah dalam bentuk entity relationship di diagram. Dua entitas dihubungkan dengan relasi. Nah, sekarang ada cara pembacaannya dalam sebuah diagram diagram relasi. Pembacanya gimana? Obat, ini entitas obat dibeli oleh pelanggan. Dibeli oleh pelanggan. Atau bisa juga sebaliknya, pelanggan membeli obat, gitu ya. Obat dibeli pelanggan, pelanggan membeli obat. Nah, dalam membuat kata hubung relasi di sini, gunakan kata kerja aja. Gampang-gampang aja lah untuk menjelaskan kata kerja bisa kata kerja dan kata dasar tanpa imbuhan ya. Atau mau dikasih imbuhan juga nggak apa-apa. Tadi seperti beli kan harusnya kan kata dasarnya. Tapi kalau pelanggan ya membeli, kalau obat dibeli. Nah, terus apa fungsinya tadi garis putus sama garis lurus sama garis putus? Kalau garis lurus itu menyatakan mandatori. Apa itu mandatori? Mandatori itu harus. Jadi contohnya ya di sini. Contohnya itu obat harus dibeli oleh pelanggan gitu. Tapi kalau garisnya putus-putus itu artinya opsional atau tidak harus. Jadi eh, bisa diambil contoh pelanggan tidak harus membeli obat. Nah, itu ada beberapa alasan yang bisa mendasari kita menentukan antara garis putus dan garis nyambung. Katakanlah di apotek tersebut, kalau obatnya lagi kosong, ya berarti pelanggan keluar kan obatnya nggak dibeli toh. Gitu. Tapi kalau misalkan obatnya ada, ya berarti harus harus kan harus dibeli oleh sama pelanggan. Gitu. Atau kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain, misalkan tiket penonton. Nah, case-nya kita ubah ke bioskop, gedung bioskop ya. Pernah kan ya beli tiket di gedung bioskop, pernah nonton lah ya Pak. Ya. Terus gimana? Tiket harus dibeli oleh penonton. Ya ya dong. Mau nonton bioskop nggak mau beli tiket gimana? Ya kan? Nah, sedangkan penonton tidak harus membeli tiket. Ya kali aja dia ke gedung apa namanya? Dia ke tempat bioskopnya cuman mau beli popcorn ya. Popcorn atau mau beli cola ya kan. Nah, itu makanya tiket jadi tidak harus dibeli oleh penonton. Jelas ya? Coba kita tambahkan dengan yang terakhir tadi,
kardinalitas. Belum sempat disinggung ya kardinalitas. Tuh. Nanti aja kita buka PPT-nya. Kita langsung singgung aja kardinalitas. Jadi kardinalitas itu semacam batasan. Kalau kita kembali ke tiket tadi, kalau beli tiket di gedung bioskop kan ada layar tuh yang di depannya mbak-mbaknya. Ya, di depannya mbak-mbaknya ada layar, ada yang kotak-kotak untuk memberikan simbol kursi, ya. Terus habis itu eh, di apa namanya dikasih warna. Yang hijau artinya kursinya kosong, yang merah artinya ada atau sudah terjual, ya kan? Nah, seperti itu. Terus maksudnya kardinalitas apa tadi? Nah, kardinalitas adalah untuk memberitahu si eh, programmer ya bahwa itu punya batasan. Contoh langsung contoh kayak tadi ada kardinalitas. Oh, sorry, ada beberapa macam kardinalitas. One to one to many to one, sama many to many. Coba saya gambarkan ya. One, one to one to many to one, sama many to ya. One to one, one to many. Nah, sekarang kita coba one to one antara tiket sama penonton. Jadi kalau dibaca apa? Satu tiket dibeli oleh satu penonton. Benar nggak? Ya jelas benar. Ya masa iya satu tiket dibeli sama lebih dari satu penonton? Apa nggak pangku-pangkuan mereka? Ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Contoh lain misalkan antara obat tadi ya, obat sama pembelanja. Apa kira-kira? Hewan Tuhan coba satu obat dibeli oleh satu pelanggan. Kalau dia misalkan sakitnya paru kada kurap, kutu air, batuk pilek, kan berarti obatnya ada banyak. Cocok nggak? Nggak cocok. Nggak tepat, ya nggak tepat. Berarti kita ganti satu obat banyak pelanggan. Satu obat nih, obat batuk dibeli oleh banyak pelanggan. Obat batuk ada berapa kira-kira? Banyak ya. Ada WHO, ada yang komik, ya, obat batuk komik, terus obat batuk yang ada rasa-rasanya tuh, rasa apel, ya, strawberry. Nah, kira-kira tepat nggak? Satu obat dibeli banyak pelanggan. Bisa juga ya, bisa jadi ya. Satu obat, misalkan si satu obatnya tadi obat batuk dibeli sama pelanggan A, B, C. Oke, boleh. Sekarang kalau saya bolak, nah ini tuan, banyak obat dibeli oleh satu pelanggan. Boleh juga. Saya beli obat batuk, beli obat pusing, beli apa namanya obat gosok. Kalau misalkan berlaku dua kardinalitas seperti ini, harus diubah menjadi many to many.
Jelas sampai di sini? Jelas. Sekarang kita coba cari contoh yang one, two, dan kira-kira apa? Hmm, kalau di perguruan tinggi, misalkan ini. Oh jangan, di perpustakaan deh. Buku, oh buku, one, two, many dulu. Main itu main dulu. Nanti kalian coba deh, buku sama siswa yang jam. Itu main apa. Terus itu misalkan antara mahasiswa sama dosen wali. Dosen wali itu semacam wali kelas kalau di sekolah ya. Nah, sekarang kita coba berikan waktu ini. Satu mahasiswa memiliki banyak dosen wali. Atau satu siswa memiliki banyak wali kelas. Nggak logis. Nggak cocok, ya, nggak tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah di kelas 1A misalkan, di kelas 11A, misalkan, wali kelasnya Bu Yoto. Nah, nggak mungkin kan kita punya wali kelas lain di kelas 11B, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya. Sama dosen wali juga gitu. Satu mahasiswa punya banyak dosen wali, nggak mungkin. Nah, jelas ya di sini ya. Jelas, terus ya. Ya, kita ubah ke many to one. Banyak mahasiswa memiliki satu dosen wali. Atau banyak siswa memiliki satu wali ke kelas. Cocok ya? Cocok? Ya, cocok. Sip. Berarti tadi one to many sudah, one to one sudah, many to one sudah ketiga. Ya ini juga kalau ini one to many ya contohnya kurang lebih seperti itu tadi. Ini many to many juga ya. Jadi satu wali kelas sudah memiliki banyak siswa atau satu dosen wali memiliki banyak mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itulah dalam merancang entity relationship diagram. Nah, nanti pada kelanjutannya entitas ini akan banyak, sangat banyak, ya, tergantung kondisi di mana kita tadi akan membuatkan tempat penyimpanan atau akan membuatkan database-nya. Saat banyak maksudnya gimana? Misalkan tadi katakanlah kita katakanlah kita membuat sebuah database di rumah sakit. Rumah sakit ada pasien, sorry, ada entitas pasien, ada entitas dokter, ada entitas perawat, ada entitas ruang, ruang operasi, ruang periksa, ruang radiologi, ruang apa namanya ronsen. Akan ada banyak sekali entitas dan setiap entitas akan saling berhubungan. Nah, cara menghubungkannya ya seperti itu tadi. Ya. Nah, terus kita coba bahas berkaitan sama atribut key. Antara, misalkan kita ambil contoh antara buku dan siswa. Kita buatkan buku tidak harus dipinjam siswa, bisa saja si buku cuman dibaca aja. Dan
siswa juga nggak harus meminjam buku. Bisa jadi siswa cuma membaca aja atau hanya mengembalikan. Misalkan saya beri contoh seperti ini. Dan ini ada banyak banyak buku bisa dipinjam oleh banyak siswa. Terus yang kita bahas berkaitan dengan atribut key. Nah, kita coba kasihkan namanya primary key. Primary key yang pertama ada kode buku misalnya. Yang kedua ada nomor untuk siswa. Nah, yang dimaksud tadi dengan primary key itu seperti ini. Dia akan membedakan antara buku yang satu dengan buku yang lain, termasuk antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jelas ya? Cara menggambarkan atributnya seperti ini. Lalu yang dimaksud dengan foreign key seperti apa? Foreign key itu seperti ini. Kalau di di apa namanya di entitasnya sendiri itu primary key, kalau di entitas orang itu foreign key. Dan ini harus sama persis ya, nulisnya kecil besar gitu. Nanti akan terbentuk sebuah himpunan relasi seperti ini. Nah, ini satu himpunan relasi dan nomor induk siswa dengan buku, satu himpunan relasi juga. Bisa dibilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Salah nih, harusnya gratis ya. Kan ya kok membingungkan. Oh, astagfirullah, begini. Nah, ini ya, cara kode buku dan nomor induk siswa, terus nomor induk siswa dan kode buku. Nah, nanti tujuannya seperti apa? Saat kita gambarkan dalam bentuk tabel, ya, misalkan ada tabel buku, terus ada kolom kode buku, terus ada kolom nomor induk siswa. Nah, kan tujuannya dari basis data kan untuk mengolah, untuk menyimpan dan ya, diambil kembali untuk diolah menjadi informasi, ya kan? Nah, informasi yang akan didapat nantinya akan seperti ini. Misalkan kode buku 01 dan nomor induk siswa 002, misalkan seperti itu. Nah, ini akan memberikan informasi apa? Bahwa kode buku 01 itu dipinjam oleh nomor induk siswa nomor 02. Begitupun sebaliknya, saat di tabel siswa atau sebaliknya informasi yang lain, yaitu siswa 002 meminjam buku 01. Nah, nanti bisa dicek kode buku 01 ini sebenarnya judulnya apa. Oh, 01 ternyata judulnya eh, Ren Shinchan atau Doraemon. Misalkan pinjam bukunya komik. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, untuk yang step terakhir atau tahap terakhir adalah menentukan, ya, coba kita kembali lagi ke slide. Nah, ini tahap terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Ya, berarti atribut yang lain itu adalah sebutannya atribut deskriptif. Seperti apa? Kayak tadi atribut key-nya apa? Nomor induk siswa. Nah, deskriptif yang lain yang mendeskripsikan entitas siswa tadi apa? Nama, tanggal lahir, alamat,
nama orang tua, hobi, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa disebut sebagai atribut deskriptif. Atau contoh lain misalkan buku. Tadi ada kode buku, atribut key-nya. Dan dilanjutkan dengan atribut deskriptif yang lain adalah judulnya, terus ada ISBN, ada tanggal terbit, ada tahun terbit misalkan, ada penulis, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tipe data sudah, framework typology, kardinalitas, dan sekian materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan relationship diagram. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.